Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat-sobat semuanya, jumpa lagi kita di Ekonomika Channel. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang konsep ilmu ekonomi, yaitu mengenai masalah pokok ekonomi. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas materi berkaitan dengan pengertian ekonomi, kemudian kebutuhan, keinginan, jenis barang, dan sebagainya. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan lanjutkan mengenai masalah pokok ekonomi. Namun sebelumnya bagi teman-teman yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi kita semuanya. Oke, langsung saja kita ke pembahasan berkaitan dengan masalah pokok ekonomi. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang masalah inti ekonomi, yaitu berkaitan dengan scarcity atau kelangkaan. Nah, di pertemuan kali ini kita akan juga membahas tentang masalah pokok ekonomi. Apa saja masalah pokok ekonomi tersebut? Nah, masalah pokok ekonomi ini terbagi menjadi dua macam. Ada masalah ekonomi klasik yang berkaitan dengan produksi, konsumsi, dan distribusi. Yang kedua adalah masalah ekonomi modern, yaitu berkaitan dengan what, apa yang harus diproduksi, kemudian how, bagaimana cara memproduksi atau menghasilkan suatu barang, dan yang ketiga adalah for whom, untuk siapa barang diproduksi. Kita bahas yang pertama, masalah ekonomi klasik. Masalah ekonomi klasik yang pertama adalah berkaitan dengan produksi. Nah, kegiatan produksi ini adalah kegiatan menghasilkan atau menambah nilai guna atau utility suatu barang atau jasa. Jadi, kegiatan produksi tidak hanya kegiatan sekedar menghasilkan barang atau menciptakan barang, tetapi juga menambah nilai guna suatu barang atau jasa. Dan pelakunya adalah produsen. Kemudian yang kedua adalah konsumsi, di mana konsumsi adalah kegiatan mengurangi nilai guna suatu barang. Jadi dengan kata lain bahwa kegiatan konsumsi bukan hanya sekedar kegiatan menghabiskan secara langsung, tetapi juga mengurangi nilai guna suatu barang. Nah, jadi kita ketahui di sini bahwa kegiatan konsumsi itu dilakukan oleh konsumen. Kegiatan konsumsi ini terbagi menjadi dua macam. Ada konsumsi langsung, ada konsumsi tidak langsung. Kalau konsumsi langsung adalah kegiatan secara langsung menghabiskan suatu barang. Misalnya ketika kita minum, ya, kita minum misalnya dalam bentuk aqua gelas ya, jadi langsung dihabiskan. Kemudian kalau tidak langsung, yaitu kegiatan konsumsi yang dilakukan menghabiskan nilai guna suatu barang itu secara berangsur-angsur. Misalnya mungkin kalau di sini adalah kendaraan ya, jadi tidak langsung habis ketika dipakai. Nah, jadi itu berkaitan dengan konsumsi. Next, yang terakhir adalah distribusi. Di mana distribusi di sini maksudnya adalah distribusi. Jadi di mana distribusi ini adalah kegiatan menyalurkan barang atau jasa dari produsen ke konsumen, di mana pelakunya adalah disebut dengan distributor. Nah, kegiatan distribusi terbagi juga menjadi dua macam, yaitu distribusi langsung dan distribusi tidak langsung. Kalau distribusi langsung berarti produsen langsung menyalurkan barang langsung ke konsumen. Kalau tidak langsung berarti produsen menyalurkan barang ke konsumen melalui perantara. Apakah itu dalam bentuk agen atau mungkin dalam bentuk perwakilan dan sebagainya. Jadi ini masalah pokok ekonomi klasik ya. Jadi ada distribusi, ada konsumsi, dan ada produksi. Next, masalah pokok ekonomi modern. Masalah pokok ekonomi modern yang pertama adalah what. Di dalam what yang dibahas adalah mengenai barang dan jasa apa saja yang akan diproduksi dan berapa jumlahnya. Masalah ini sesuai dengan yang kita bahas. Pernyataan ini berkaitan dengan pengalokasian sumber daya yang langka di antara berbagai alternatif penggunaannya. Karena ketersediaan sumber daya tersebut terbatas, maka masyarakat harus memilih dan memutuskan
barang yang akan diproduksi. Apakah kita akan menghasilkan atau memproduksi makanan, atau mungkin dalam bentuk mesin produksi, ataupun sarana transportasi, ataupun yang lain-lain. Karena sangat tidak mungkin memproduksi semua jenis barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan dengan kondisi tadi, ya, yaitu keterbatasan sumber daya yang ada. Kemudian selain itu, kita juga harus mempertimbangkan berapa jumlah barang yang akan dihasilkan. Jadi ini yang dibahas di masalah ekonomi modern yang pertama, itu what. Next, how. Bagaimana cara memproduksi? Nah, di dalam masalah how ini adalah berkaitan dengan teknologi atau metode produksi apa yang digunakan untuk menghasilkan suatu barang. Berapa jumlah tenaga kerja yang digunakan, jenis mesin apa yang dipakai, dan bahan mentah apa saja yang kita gunakan. Kita ketahui bahwa produksi dengan teknologi padat karya banyak menggunakan tenaga manusia, tetapi jumlah produksinya terbatas. Atau kita gunakan teknologi yang padat modal, maka jumlah atau yang jadi permasalahan di sini adalah mengenai modal. Dari mana modal akan diperoleh? Selanjutnya, masalahnya adalah bagaimana mengkombinasikan faktor-faktor produksi yang ada, ya, agar bisa didaya gunakan dan berdaya guna sehingga menghasilkan barang yang ingin dihasilkan. Jadi intinya di dalam masalah how ini ada 3 pertanyaan yang berkaitan dengan masalah ini. Pertama, bagaimana memanfaatkan sumber daya dalam produksi barang dan jasa yang diinginkan oleh masyarakat, dan bagaimana mencegah penggunaan sumber daya dalam proses produksi barang dan jasa itu yang tidak diinginkan oleh masyarakat. Yang kedua adalah bagaimana memastikan bahwa perusahaan-perusahaan yang memproduksi barang dan jasa mendapatkan sumber daya yang dibutuhkan. Dan yang ketiga adalah bagaimana memastikan metode tertentu sebagai kombinasi yang paling efisien dari sumber daya yang diperlukan. Karena kita ketahui bahwa setiap komoditas dapat diproduksi menggunakan lebih dari satu metode. Jadi ini beberapa hal pertanyaan yang harus dijawab dalam masalah how ini. Kemudian yang terakhir, for whom. Untuk siapa barang dan jasa itu dihasilkan. Jadi permasalahan di sini yang harus dijawab adalah siapa yang memerlukan barang tersebut dan siapa saja yang akan menikmati hasilnya. Artinya dengan kata lain, bagaimana barang tersebut bisa dinikmati oleh orang lain dan siapa saja, pihak-pihak apa saja. Dan juga bagaimana nanti berkaitan dengan penyalurannya. Apakah barang-barang yang diproduksi tersebut akan didistribusikan menurut ukuran pendapatan atau dalam ukuran kekayaan atau kelompok tertentu di masyarakat. Jadi ini yang dibahas dalam for whom atau untuk siapa barang tersebut dihasilkan. Jadi itu pembahasan mengenai masalah pokok ekonomi modern, mulai dari what, how, dan for whom. Namun perlu juga diingat beberapa hal berkaitan dengan what, how, dan for whom. Yang pertama, ketiga masalah di atas, what, how, for whom, ini bersifat fundamental dan saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Yang kedua, setiap negara mengalami masalah tersebut, namun tidak semua perekonomian memecahkan masalah ekonomi itu dengan cara yang sama. Jelas gitu ya. Kemudian kemungkinan produksi setiap negara untuk memecahkan masalah-masalah pokok ekonomi yang dihadapi oleh setiap negara tergantung dari sistem ekonomi yang dianut oleh negara tersebut. Jadi penyelesaian what, how, dan for whom itu tergantung dari sistem ekonomi yang dianut oleh masing-masing negara. Oke, dan yang terakhir adalah pemilihan terhadap beberapa kemungkinan tersebutlah yang akan menimbulkan biaya peluang. Karena ada yang dipilih, ada yang tidak dipilih.
Kita lanjutkan dengan sistem ekonomi. Sistem ekonomi ini adalah semacam aturan ya, atau cara-cara yang merupakan suatu kesatuan yang digunakan untuk mencapai tujuan dalam perekonomian. Jadi, aturan-aturan yang dibuat ini oleh pemerintah ini akan digunakan untuk memecahkan permasalahan ekonomi dalam bentuk produksi, konsumsi, atau dalam distribusi. Atau bisa juga digunakan dalam bentuk menjawab masalah pokok ekonomi modern, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, what, how, for whom. Jadi intinya bahwa sistem ekonomi ini adalah suatu sistem yang dibuat dalam rangka untuk memecahkan permasalahan ekonomi, baik klasik maupun modern. Jenis sistem ekonomi pertama adalah sistem ekonomi tradisional, sistem ekonomi komando atau sosialis, atau sistem ekonomi terpusat. Yang ketiga, sistem ekonomi liberal, kapitalis, atau sistem ekonomi pasar. Yang keempat adalah sistem ekonomi campuran. Dan yang terakhir adalah sistem ekonomi Islam. Kita akan bahas satu-satu. Pertama adalah sistem ekonomi tradisional. Nah, sistem ekonomi tradisional ini merupakan sistem ekonomi yang diterapkan oleh masyarakat tradisional sesuai dengan keadaan yang tradisional, masih corak perekonomian masih bersifat tradisional dengan ciri-ciri seperti berikut. Pertama, teknologi yang masih sederhana. Yang kedua, kegiatan usaha ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pokok. Yang ketiga, kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi dilakukan secara kebiasaan. Yang keempat, masyarakat sulit menerima perubahan karena masih terikat dengan tradisi. Kemudian modalnya masih terbatas dan masih terdapat sistem pertukaran barang dengan barang atau kita kenal dengan istilah barter. Jadi ini berkaitan dengan sistem ekonomi tradisional. Namun juga ada sebagian yang menyatakan bahwa untuk sistem ekonomi tradisional ini bukan termasuk sistem ekonomi. Namun karena di buku-buku pelajaran ini ada, jadi kita bahas juga mengenai sistem ekonomi tradisional. Next, yang kedua adalah sistem ekonomi komando, ya, atau kita kenal dengan tadi sistem ekonomi sosialis atau sistem ekonomi terpusat. Di mana sistem ekonomi komando atau terpusat adalah sistem ekonomi yang pengaturan kehidupan perekonomian itu diatur oleh negara. Artinya apa? Semua aktivitas perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan ekonomi ini dilakukan oleh pemerintah. Dan juga perlu kita ketahui bahwa peran masyarakat di sini sangat kecil. Dalam sistem ini, pemerintah menentukan barang dan jasa apa saja yang akan diproduksi, dengan cara atau metode apa yang akan diproduksi, dan kepada siapa dan untuk siapa barang tersebut diproduksi. Jadi kalau dikatakan bahwa dengan sistem ekonomi komando ya, yang murni komando ya, seluruh kegiatan ekonomi itu diselenggarakan oleh pemerintah pusat. Walaupun mungkin hari ini sudah mulai ada perubahan-perubahan di negara-negara yang menganut sistem ekonomi komando, namun hampir seluruh kegiatan ekonomi itu masih dipegang oleh pemerintah. Walaupun mungkin sudah ada diberikan kelonggaran-kelonggaran di bidang-bidang tertentu untuk swasta ataupun masyarakat. Kita lihat ciri-ciri sistem ekonomi komando. Pertama, semua alat dan sumber produksi dimiliki dan dikuasai oleh negara. Yang kedua, kegiatan perekonomian diatur dan dikuasai secara mutlak oleh negara. Ini kalau dalam sistem ekonomi komando murni. Kemudian, pekerjaan apa yang tersedia dan siapa yang akan bekerja ditentukan oleh pemerintah. Nah, apa saja kebaikan dalam sistem ekonomi komando? Pertama, pemerintah mengatur sistem distribusi barang-barang. Yang kedua, pemerintah bertanggung jawab sepenuhnya terhadap perekonomian. Yang ketiga, tidak ada kesenjangan antar anggota masyarakat.
Jadi dengan bahasa lain, ya hampir sama saja penghasilan antara suatu masyarakat dengan masyarakat lainnya, atau mungkin satu orang dengan orang yang lain. Yang kedua, kemakmuran masyarakat terjamin karena jarang terjadi krisis. Ya. Jadi di dalam sistem ekonomi komando memang untuk terjadi krisis itu mungkin sulit begitu, karena pemerintah yang mengelola semua perekonomian begitu ya. Tetapi kalaupun terjadi, ya lebih mudah bagi pemerintah untuk mengatasi krisis tersebut. Kemudian apa saja mungkin kekurangan ya dalam sistem ekonomi komando? Pertama adalah mematikan inisiatif individu untuk maju, ya karena semuanya diatur oleh pemerintah. Yang kedua adalah sering terjadi monopoli yang bisa merugikan masyarakat. Kemudian hak milik perorangan tidak diakui. Kemudian masyarakat tidak menerima kebebasan dalam mengelola atau memiliki sumber daya. Oke, next kita lanjutkan dengan sistem ekonomi liberal atau sistem ekonomi pasar atau sistem ekonomi kapitalis. Pada sistem ekonomi pasar, kegiatan ekonomi, produksi, distribusi, konsumsi ini dilakukan oleh pihak swasta atau masyarakat. Pemerintah hanya mengawasi dan melakukan kegiatan ekonomi yang berhubungan dengan penyelenggaraan negara. Jadi campur tangan pemerintah dalam perekonomian diusahakan seminimal mungkin. Dan bahkan pendapat dari orang-orang klasik ya, ini bahkan tidak boleh ada campur pemerintah dalam perekonomian. Nah, untuk sistem ekonomi liberal atau sistem ekonomi pasar ini merupakan kebalikan dari sistem ekonomi komando. Pada sistem ekonomi pasar, kegiatan ekonomi, baik produksi, distribusi maupun konsumsi, ini dilakukan oleh pihak swasta atau masyarakat. Jadi peran pemerintah sekali lagi ditekankan di sini hanya sebagai mengawasi dan melakukan kegiatan ekonomi yang berhubungan dengan penyelenggaraan negara. Nah, sistem ekonomi pasar ini diperkenalkan oleh Adam Smith ya dalam bukunya yang berjudul atau yang disingkat dengan The Wealth of Nation ya. Dalam bukunya tersebut dinyatakan bahwa Adam Smith menganjurkan agar kegiatan ekonomi diserahkan kepada masyarakat. Masyarakatlah yang menentukan jenis kegiatan apa saja yang akan dilakukan untuk mencapai kemakmuran. Jika setiap individu makmur, maka negara pun akan makmur. Nah, jadi intinya di dalam sistem ekonomi pasar, pihak swasta lah yang menguasai alat-alat produksi yang digunakan untuk proses perekonomian, sementara itu peran pemerintah dibatasi. Dan bahkan kalau perlu, sesuai dengan yang saya sampaikan tadi, tidak perlu campur tangan pemerintah dalam perekonomian. Lalu ciri-cirinya bagaimana? Pertama adalah semua sumber produksi menjadi hak milik masyarakat. Pemerintah tidak ikut campur tangan langsung dalam kegiatan ekonomi. Yang ketiga, masyarakat terbagi atas dua golongan, yaitu golongan pemberi kerja atau pemilik sumber daya produksi dan penerima kerja atau buruh atau pekerja. Yang ketiga, timbulnya persaingan dalam masyarakat. Selanjutnya, setiap kegiatan ekonomi didasarkan atas untuk mencari keuntungan. Dan terakhir, kegiatan ekonomi selalu mempertimbangkan keadaan pasar. Nah, kemudian apa saja kira-kira kebaikan dalam sistem ekonomi pasar atau liberal? Pertama, menimbulkan inisiatif dan kreasi masyarakat dalam mengatur kegiatan ekonomi. Karena masyarakat diberikan kebebasan dalam berusaha, maka akan timbul inisiatif dan kreasi dalam menghasilkan suatu barang. Yang kedua, setiap individu bebas memiliki sumber daya produksi. Jadi, karena secara diberikan kebebasan sehingga masyarakat bebas memiliki sumber daya produksi. Kemudian timbulnya persaingan untuk maju. Karena kegiatan ekonomi sepenuhnya diserahkan kepada masyarakat. Dan selanjutnya adalah menghasilkan barang yang bermutu tinggi. Karena ada persaingan tadi. Jadi produk yang dihasilkan tentu produk-produk yang bermutu tinggi.
Kemudian adanya efisiensi dan efektivitas yang tinggi karena setiap tindakan ekonomi didasarkan atas motif mencari keuntungan. Lalu, apa saja kira-kira mungkin kekurangan atau mungkin keburukan dalam sistem ekonomi pasar? Pertama, jelas ya, sulit melakukan pemerataan pendapatan ya. Karena kita ketahui ada orang yang sebagai pemilik lahan, ada sebagai pekerja. Jadi, dalam konteks seperti ini, ya jelas ya, pendapatan ya tentu berbeda. Maka sulit untuk melakukan pemerataan. Yang kedua, pemilik sumber daya produksi mengeksploitasi golongan pekerja. Jadi, sebagai pekerja, ya kita bekerja dieksploitasi oleh orang yang memberi kerja dengan kita. Jadi, itu adalah salah satu mungkin kekurangan dari sistem ekonomi pasar. Kemudian sering munculnya monopoli atau pihak-pihak tertentu menguasai produk-produk tertentu sehingga bisa merugikan masyarakat. Kemudian sering terjadi gejolak dalam perekonomian. Ya, jelas ya, yang namanya persaingan tentu akan menimbulkan yang namanya gejolak dalam perekonomian itu sendiri. Selanjutnya adalah sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran ini adalah sistem ekonomi antara pemerintah dengan swasta saling berinteraksi untuk memecahkan masalah perekonomian. Kegiatan ekonomi masyarakat diserahkan kepada kekuatan pasar, namun dibatasi dalam batas-batas tertentu oleh pemerintah. Jadi artinya di sini bahwa pemerintah pun ikut campur tangan dalam perekonomian. Nah, apa saja ciri-ciri sistem ekonomi campuran? Pertama adalah hak atas barang konsumsi diserahkan kepada individu, sementara pemilikan terhadap sarana produksi yang vital atau yang menguasai hajat hidup orang banyak itu dimiliki dan dikuasai oleh negara. Yang kedua adalah kesempatan kerja penuh atau full employment, barang dan jasa secara kolektif mendapat prioritas yang tinggi. Kemudian harga tidak semata-mata ditentukan oleh mekanisme pasar, tetapi pemerintah juga ikut campur dalam menentukan kebijakan. Dan yang terakhir adalah pemerintah menyelenggarakan jaminan sosial dan bertanggung jawab atas distribusi pendapatan yang lebih merata. Dan yang terakhir, kita bahas tentang sistem ekonomi Islam. Sistem ekonomi Islam ini adalah salah satu sistem yang muncul pada saat ini ya, di mana sebenarnya ini konteks sistem ekonomi Islam sudah digunakan dari zaman-zaman dahulu. Nah, apa itu sistem ekonomi Islam? Sistem ekonomi Islam adalah sistem pemenuhan kebutuhan hidup manusia untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran harus didasari pada ajaran-ajaran Islam yang tertuang dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Ada 3 nilai dasar yang ada dalam sistem ekonomi Islam, bahwa sistem ekonomi Islam itu harus ada keadilan atau al-ad, kemudian ada sistem khilafah dan takaful. Kemudian prinsip-prinsip dalam sistem ekonomi Islam ada kerja, kompensasi, efisiensi, profesionalisme, kecukupan, pemerataan kesempatan, adanya kebebasan, kerjasama, persaingan, keseimbangan, solidaritas, dan informasi simetri ekonomi dalam Islam. Kemudian untuk Indonesia sendiri, kita menganut sistem ekonomi demokrasi Pancasila, yaitu sistem ekonomi yang didasarkan pada dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila, di mana dasarnya adalah Pancasila, Undang-Undang 45 Pasal 27 Ayat 2 berkaitan dengan penghidupan yang layak, kemudian UUD 45 Pasal 28, kemudian juga Pasal 31, kemudian juga UUD 45 Pasal 33 ya, tentang perekonomian Ayat 1, Ayat 2, dan Ayat 3. Dan yang terakhir adalah UUD 45 Pasal 34. Kemudian kita akan lanjutkan dengan sistem perekonomian Indonesia. Sistem perekonomian Indonesia, sebagaimana yang kita sudah jelaskan tadi, adalah sistem ekonomi demokrasi Pancasila, di mana ada 5 dasar, ya, sesuai dengan dasar negara kita ya. Ada 5 dasar yang digunakan dalam perekonomian. Pertama adalah dasar ketuhanan,
Yang kedua, dasar kemanusiaan atau kemerataan sosial, kemudian kepentingan nasional, kemudian kepentingan rakyat banyak, dan asas keadaan sosial. Karakteristik perekonomian Indonesia pertama adalah pemerintah dan swasta hidup berdampingan secara damai. Jadi artinya bahwa sesuai dengan yang sudah dijelaskan tadi, sistem ekonomi campuran, dalam hal ini sistem ekonomi demokrasi Pancasila, antara pemerintah dan pihak swasta itu punya peran masing-masing. Yang kedua adalah sistem ekonomi didasarkan atas asas kekeluargaan sesuai dengan pasal 33 ayat 1. Selanjutnya, masyarakat memegang peran penting dalam perekonomian. Jadi dengan artian kata bahwa karena sistem ekonomi yang digunakan adalah sistem ekonomi demokrasi Pancasila atau ekonomi campuran, maka peran masyarakat juga sangat dibutuhkan di sini. Selanjutnya, negara menguasai bumi, air, kekayaan yang terkandung di dalamnya untuk kepentingan orang banyak. Jadi dalam hal ini, sesuatu yang sifatnya vital itu dikuasai oleh negara. Misalnya, masalah listrik ya. Jadi satu-satunya yang berhak mendistribusikan listrik di Indonesia adalah PLN, yang merupakan BUMN-nya Indonesia. Kemudian ada beberapa hal yang perlu dihindari dalam sistem ekonomi demokrasi Pancasila. Pertama adalah free fight liberalism. Jadi sistem ekonomi liberal yang karena perekonomian itu diserahkan sebagian kepada masyarakat, jadi akan muncul pula nanti yang namanya free fight liberalism dalam sistem perekonomian. Yang kedua adalah munculnya sistem ekonomi komando atau etatisme. Dalam hal ini pemerintah terlalu dominan dalam perekonomian. Yang ketiga, persaingan yang tidak sehat dan pemusatan perekonomian pada satu kelompok. Jadi hal ini bisa terjadi dan perlu dihindari agar sistem perekonomian Indonesia atau sistem ekonomi demokrasi Pancasila bisa berjalan sesuai dengan tujuan dan amanat Undang-Undang Dasar 1945. Oke, itu dulu pertemuan kita pada video kali ini berkaitan dengan masalah ekonomi dan sistem ekonomi. Mudah-mudahan bisa memberikan ilmu atau mungkin tambahan pengetahuan berkaitan dengan ekonomi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.